Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikah, maka hal paling besar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkah. Sebab itulah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika dia didatangi oleh orang-orang pada saat dia menikah, dan orang-orang mendoakan dia, doanya birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah doakan demikian, sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita doa yang jauh lebih baik daripada itu. Doa itu adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mengapa sahabat mulia ini tidak setuju dengan doa birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak? Padahal dua hal ini bukankah hal yang amat diharapkan oleh orang yang menikah? Para ulama menjelaskan sebab bahagia dan banyak anak belumlah menjadi bingkai dari keseluruhan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Sementara kita berharap ketika aku dan kau menjadi kita itu, maka kita berharap kitanya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Arafah, kebahagiaan juga bukan sesuatu yang menjadi nilai puncak kebaikan. Sebab bahagia yang selama-lamanya hanya ada di akhirat. Adapun bahagia yang selalu tidaklah dijanjikan di dunia, sebab dunia ini tempat di mana kebahagiaan baru terasa sempurna jika dia bahkan diselingi oleh hal-hal yang menitikkan air mata kita, mencekamkan kesedihan atau kehilangan ke dalam dada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mensumpahkan bahwa bala ujian di dalam kehidupan ini pasti datang. Kalau ada wazan layaf alanna depannya huruf wawu, maka wawu di situ tidak sebagai ataf, bukan sebagai penyambung, apalagi sebagai nida, pemanggil, bukan. Wawu di situ fungsinya sebagai wawu qasam, wawu sumpah. Maka ayat wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyir sabirin. Di dalam ayat tersebut kata wa menunjukkan sumpah Allah. Sumpah, dia telah bersumpah, demi pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian, dan itu akan terjadi berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, berkurangnya jiwa orang terkasih, berkurangnya buah-buahan, yakni kata para mufassir sesuatu yang meleset dari rencana-rencana kita, sesuatu yang meleset dari perkiraan-perkiraan kita. Kalau kita menanam sekian, kita berharap memanen sekian, tapi ternyata tidak sekian. Itu naqsim minats thamarat wa basyir sabirin, kesemuanya ditujukan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka bahagia itu bukan sebuah hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan pernikahan. Maka saya pernah cerita di sini juga dulu sekali, bahwa saya kalau membacakan cerita untuk anak saya Hilma, terpaksa harus menambah bacaan cerita dari barat yang biasanya endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saya harus mengubah ending itu menjadi pangeran dan putri menikah. Kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar. Hidup taat dan istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Begitu Hilma bisa baca, dia komplain, "Bah, kok ceritanya beda sama yang dibacain dulu." Saya katakan kepadanya, "Nak, memang begitulah kehidupan. Kecuali kalau begini, pangeran dan putri menikah lalu berangkat berjihad fisabilillah, dua-duanya gugur syahid di jalan Allah, hidup bahagia selama-lamanya." Nah, baru begitu benar. Maka bahagia bukan selalu hal yang terjaminkan di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi banyak anak. Itu bukan sebuah puncak kebaikan. Apalah kita ini, kualitas diri kita dibanding seorang lelaki saleh
anak dari lelaki yang sangat soleh, anak dari lelaki yang amat sangat soleh sekali. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim anaknya banyak, 12. Yang nakal 10. Itu saja yang soleh hilang. Bahkan dikabarkan sudah dimakan serigala. Jadi anak banyak itu, kalau levelnya Nabi Yakub alaihissalam saja tidak semuanya soleh, apalagi levelnya kita. Yang jauh dari beliau, kata orang Jawa Timur, bainas sama'i wa sumursat. Bainas sama itu antara langit, wa sumursat. Sumursat itu sumur kering kerontang, gitu ya. Jadi bukan cuma bainas sama'i wal ard, tapi bainas sama'i wa sumursat. Ini pastilah jauh sekali. Tidak mungkin kita berharap banyak anak pasti kebaikan semuanya. Maka doa itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang memuncaki semua kebaikan, membingkai semua kebajikan di dalam kehidupan kita. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kata kepadamu, menurut para ulama maknanya memberikan berkah di dalam keadaan-keadaan yang membahagiakan, keadaan yang lapang, keadaan yang berlimpah, keadaan yang menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang membuat tersenyum, keadaan yang membuat bergembira dan senang. Semoga di dalam hal tersebut ada keberkahan bagi kalian, yaitu naiknya kebaikan. Sebab hal-hal yang berlimpah, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, hal yang penuh dengan kelapangan, kalau tidak didoakan berkah, justru menjadi sumber masalah. Ada pasangan yang ketika hidup prihatin, sama-sama berjuang, ya, ingat waktu susah, nasi basi pun dimakan, begitu ya, dan lain sebagainya. Oh, dulu ketika susah, yang paling tampan adalah suaminya. Ketika karir makin menanjak, si istri jadi sosialita, supir lebih ganteng daripada suami. Demikian pula sang suami, dulu yang paling cantik istrinya, karena tidak ada pandangan lain. Tetapi ketika kemudian karir meningkat, melesat, sekretaris di kantor, jadi tampak begitu lebih cantik dibanding istrinya. Kalau tidak didoakan dengan keberkahan, hal semacam itu sangat berbahaya. Maka perlu didoakan keberkahan sejak awal, sehingga bertambahnya kebaikan, bertambahnya nikmat-nikmat Allah, menjadi pertambahan kebaikan juga di sisi Allah. Tambah ketaatannya, tambah kemuliaannya, tambah hubungan cintanya, makin mesra antara keduanya. Jadi kalimatnya itu, di antara keduanya kalimat rebutan amal saleh. Kata sang istri, Mas, maaf ya, Masya Allah, harusnya kemarin kan saya diberi 20 juta untuk belanja nafkah sebulan kita. Maaf ya Mas, 15 udah saya titipin Al-Azhar. Jadi bulan ini agak ngirit dikit ya Mas, gak keberatan kan sesekali makan tempe, makan tahu gitu ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Kata sang suami, iya dek, tapi katanya kemarin kulkasnya rusak. Jadi mau beli kulkas apa enggak? Iya Mas, kulkasnya rusak. Mas masih ada uang enggak? Lah kemarin kan dapat dari hasil usaha kita sebulan 30 juta. Yang 20 udah aku kasihkan. Nah yang 10 kan aku simpen. Tapi yang 8 udah tak sumbangin buat panti asuhan sebelah. Gimana ya dek ya, tinggal 2 juta enggak apa-apa Mas kalau gitu. Nanti kita atur lagi ya. Yang penting kau selalu cintaku. Kan begitu. Jadi perebutannya perebutan amal saleh, keindahan, kenikmatan yang terjadi seperti itu. Karena didoakan keberkahan. Demikian pula doa berikutnya, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Alaik, huruf ala dalam bahasa Arab, atas dalam bahasa Indonesia berarti semoga Allah memberikan berkah dalam hal-hal yang menimpa kalian. Berupa musibah, berupa kesempitan, berupa kehilangan, berupa kesedihan, berupa kerugian, segala hal yang adalah musibah, semoga di dalamnya tetap menjadikan sebuah kebaikan, keberkahan. Karena kalau tidak didoakan sedemikian, dia bisa menjadi sumber masalah. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu membolak-balik kehidupan begitu mudah. 2 tahun yang lalu saat saya ke Australia, teman-teman Indonesia yang ada di Perth misalnya bekerja di bidang mining, di pertambangan. Dan waktu itu booming batu bara Australia, luar biasa.
Mereka semua engineer di pertambangan batu bara adalah orang-orang yang kesejahteraannya jauh di atas rata-rata. 2 tahun yang lalu, shale gas ditemukan, perang minyak terjadi. Tidak begitu lama, ketika perang minyak terjadi, Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang merasa hasil minyaknya terancam oleh produksi yang jauh lebih murah dengan minyak-minyak sisa di berbagai tambang-tambang yang kemudian dulu dianggap sudah tidak produktif, tapi ternyata dengan teknologi baru bisa menghasilkan banyak lagi, kemudian menurunkan harganya. Kata Menteri Perminyakan Saudi, kita akan jual 40 US dollar per barrel. Artinya kalau mereka punya ongkos produksi 45 US dollar per barrel, mereka nggak akan bertahan lama. Perang minyak terjadi, ketika harganya jok begitu, yang jadi korban pertama ternyata batu bara. Kenapa? Perusahaan yang dulu harus mengambil alternatif batu bara karena minyak mahal, sekarang kembali ke minyak. Kolaps. Maka para engineer ini kemudian tiba-tiba saja hidupnya berubah. Pemutusan hubungan kerja terjadi dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada kejayaan yang abadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari. Bertahun-tahun lalu saat saya masih SMA, profesi dokter itu kayaknya menjadi sebuah hal yang sangat menjanjikan. Kalau mau kaya pelan-pelan jadi dokter, kalau mau kaya cepat jadi engineer. Seolah seperti itu. Tetapi siapa yang bisa menjamin hari-hari ini menjelang masyarakat ekonomi ASEAN, apalagi teman-teman Singapura sudah siap untuk dokter-dokternya menyerbu masuk. Teman-teman Malaysia pun demikian juga. Belum sebentar lagi, seperti tema majalah Tempo pekan ini, selamat datang buruh-buruh Cina, ahlan wa sahlan bikum di Indonesia Raya, gitu kan. Persaingan yang luar biasa. Seperti apa ke depan? Tidak ada jaminan. Maka akhwat, hati-hati. Jangan pilih suami karena pekerjaannya, jangan pilih suami karena karirnya, jangan pilih suami karena gajinya. Pilihlah karena potensi rezekinya, gitu. Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar, dan ada orang gajinya besar sepertinya pada rezekinya kecil. Dari mana itu? Memangnya rezeki itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan, mau punya suami begitu, tapi itu semua belum tentu rezekinya. Kenapa? Mau makan manis, kata dokter, jangan pak, diabetesnya. Mau makan gurih, kata dokter, jangan pak, kolesterolnya. Mau makan asin saja, kata dokter, jangan pak, hipertensinya. Sebagian dari rezeki Allah itu sudah diambil. Yang begitu-begitu biasanya usia yang sudah senior, kalau ngomong sama saya ini loh Mas Salim, dulu pengen makan enak itu nggak mampu beli, sekarang mampu beli, nggak boleh sama dokter, gitu. Jadi memang jatah rezekinya begitu-begitu. Tabarakar Rahman. Ada orang mengira rezeki apa yang bisa dibeli, keliru juga. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya ratusan juta sampai miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Jadi dia mesti tidur di tikar pandan buatan muntilan, spesifik sekali. Kalau nggak itu nggak bisa tidur. Jadi dia diundang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, macam-macam bikin pelatihan kewirausahaan di Jakarta. Acaranya di ballroom Hotel Bintang 5, dia diinapkan di Presidential Suite. Ketika masuk kamar, buka tas, ngeluarin tiker, gelar tiker di lantai kamar. Tabarakar Rahman. Ada salah satu pemegang saham dan komisarisnya American Airlines, salah satu maskapai yang punya pesawat ratusan unit, beroperasi sangat besar di Amerika. Dia punya pesawat banyak, tapi saya baca majalah The Economist bulan Februari 2014, ketawa ngakak sampai diketawain. Kenapa pak baca majalah ketawa? Lah ini loh, ada orang jadi komisaris perusahaan penerbangan besar, ternyata punya hyperphobia. Hyperphobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup komisaris perusahaan pesawat ini tidak pernah naik pesawat. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi, nikmatnya luar biasa. Ada seorang ustadz diminta jadi imam masjid sebuah perumahan, ditinggalkan, diberi rumah, di pojok perumahan itu nyempil, kendaraannya sepeda motor yang suaranya ejlek-enong ejlek-egum. Semua
penghuni perumahan itu punya mobil-mobil mewah. Dia cuma punya motor, tapi memang Rizky nggak harus punya. Rizky itu kan make. Maka setiap hari para pemilik mobil di perumahan itu rebutan meminjamkan mobilnya kepada Ustadz ini. Ustadz dipakai, Ustadz kalau dipakai antum itu Masya Allah rasanya berkahi, tentrem di hati. Pakai ya Ustadz ya. Tetangga sebelah protes, gantian Ustadz, kemarin udah pakai mobilnya yang itu. Punya saya juga dong dipakai biar saya kebagian pahala. Tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal Ustadz, biar semuanya kebagian pahalanya. Para pemilik mobil itu pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Allah itu bagi rizki. Tabarakar Rahman, maha kaya dia dan maha kuasa. Maka yang namanya makanan paling lezat, paling enak, bisa dibeli. Karena dia paling mahal. Anda kalau mau makan racikannya Chef Dudonyong, Chef Michelin bintang 5 yang ada di Paris, restorannya, booking 2 bulan sebelumnya bayar 200 juta. Tetapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang yang makan di Michelin bintang 5 itu kalah nikmat dengan seorang bapak di Gunung Kidul, mencangkul jam 8 sampai jam 11. Jam 11 istrinya datang bawa tenggok di gendongan, isinya teh panas, sepet, legi, kuentel, ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa yang sangat nikmat. Siang itu disajikan oleh istrinya sambil disuapkan dengan tersenyum dan giginya sudah ompong. Yang namanya kasur paling empuk, hotel paling mahal, kamalnya bisa dibayar. Yang namanya Burj Al Arab di Dubai itu memproklamasikan diri sebagai satu-satunya di dunia hotel bintang 7. Kalau di Indonesia banyak puyer obat sakit kepala. Di sana satu-satunya bintang 7. Kamar termahalnya 350 juta semalam. Tidur di situ artis Hollywood rebutan, bisa dibayar. Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi, bukan kita yang beli. Kadang-kadang anak pemulung digerobak bapaknya, dialasin kardus, dikasih koran, bantalan beras, nikmat sekali tidurnya sampai susah dibangunin. Allahu Akbar. Sudah paham akhwat? Potensi rezeki dengan gaji beda ya? Beda. Tapi istikharah lah. Jadi keadaan yang tiba-tiba jatuh tadi, kalau tidak didoakan dengan keberkahan, berbahaya. Mas, aku dulu kawin bukan sama. Saya takjub sekali. Ada teman di Australia itu, seorang engineer di Halliburton, kena PHK dari seorang engineer yang sudah bagus sekali karirnya. Sekarang karena dia seorang yang dipuji sama teman-temannya, laki-laki dia, pria sejati, gak mau nganggur. Meskipun tabungannya banyak, dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, Mas, aku kawin sama engineer Mas, bukan sama tukang nyatet meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya, Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin qiyamul lail susah. Sekarang dia bangun duluan daripada saya. Masya Allah, kata suaminya, dulu saya nggak bisa ngantar anak sekolah, nggak mungkin sempet. Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah. Nikmat sekali. Ini karena apa? Doa berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Yang kita harapkan adalah kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Al-khair fid dunya yakni at-ta'at. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia. Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di itu adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Jadi jangan salah, menikah bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk keberkahan kita
dunia dan akhirat. Biar bahagia itu sekedar jadi makmum. Makmum mah ngikut kemana saja. Bagaimanapun gerakannya tetap bahagia. Berdiri bahagia, rukuk juga bahagia, i'tidal bahagia, sujud jengking juga bahagia. Itu karena bahagia menjadi makmum.